Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatang, pemateri pertama akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lain. Dalam sebuah perusahaan tentu saja memiliki jaringan hubungan dengan sejumlah pelaku usaha yang lain. Nah, mereka mencakup antara lain pemasok, pembeli, pelanggan atau distributor, serikat pekerja, aparat pemerintahan, dan yang terakhir adalah pesaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasok. Sebelum saya menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan pemasok. Pemasok atau vendor atau yang biasa kita dengar yaitu supplier adalah suatu individu, kelompok, organisasi atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan sumber daya bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa atau tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu dalam mendukung keberhasilan suatu usaha atau bisnis. Menyelenggarakan bisnis membutuhkan bahan atau material yang dibutuhkan untuk produksi. Dalam memilih pemasok, tentu saja harus memperhatikan kualitas bahan dan kesinambungan bahan. Yang dijualnya hendaknya harus berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Produk kualitas harus melalui proses dengan cara mengubah bahan berkualitas melalui cara produksi yang efektif, efisien, dan produktif. Secara umum, tanggung jawab perusahaan antara lain: yang pertama, mencari keadilan dan kejujuran dalam semua aktivitas perusahaan, termasuk penetapan harga, penetapan lisensi, dan hak penjual. Yang kedua, bahwa aktivitas perusahaan bebas dari penggunaan kekerasan dan proses peradilan yang tidak perlu. Yang ketiga, stabilitas hubungan jangka panjang dengan pemasok dengan imbalan nilai, kualitas, dan daya saing dan keandalan. Yang keempat, informasi dengan para pemasok dan mengintegritaskannya dalam proses perencanaan. Yang kelima, membayar tepat waktu kepada pemasok dan sesuai dengan kesepakatan dagang. Yang keenam atau terakhir, mencari, mendorong, dan memilih para pemasok dan subkontraktor yang mempraktikkan penghormatan terhadap martabat manusia dalam pekerjaannya. Oke, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu etika manajer perusahaan kepada pemasok. Adapun etika manajer perusahaan kepada pemasok antara lain: yang pertama yaitu menerima pasokan sesuai dengan permintaan perusahaan. Yang kedua, membayar harga barang pasokan sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, kalau terjadi kesalahan pasokan, sebaiknya dimusyawarahkan bersama pemasok dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, membina saling pengertian dan saling menguntungkan kepada pemasok. Selanjutnya yaitu pembeli. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Islam mengizinkan pengontrolan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan dalam penimbunan, manipulasi harga, dan penjualan barang palsu serta timbangan yang tidak tepat. Seorang pembeli dilarang untuk membeli barang curian, bersumpah mendukung penjual yang curang, dan mengambil bunga atau riba. Adapun secara umum, tanggung jawab perusahaan terhadap pembeli atau konsumen yang pertama yaitu memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dijual. Dan yang terakhir, memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu C, pelanggan atau distributor.
Pelanggan merupakan konsumen tetap dalam membeli atau memasok barang di perusahaan secara terus-menerus untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi atau disalurkan kembali, sehingga pelanggan juga harus dilindungi. D. Serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan karyawan yang memiliki jasa secara tidak langsung, memberikan kontribusi dalam kemajuan sebuah perusahaan di mana pekerja itu bekerja. Oleh karena itu, Islam mengajukan untuk menyediakan fasilitas kepada pekerja serta dilarang menyuruh melakukan pekerja di luar kemampuannya. Menurut Afzalur Rahman, pekerja memiliki hak pokok yang harus dipenuhi, antara lain memberi upah, memberi pekerjaan sesuai kemampuan, memberi jaminan sosial tenaga kerja, memberikan tunjangan dan diperlakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian E atau aparat pemerintah. Pemerintah sebagai poros penggerak sendi-sendi ekonomi masyarakat. Tugas pemerintah sebagai pengintervensi harga di pasar bertujuan untuk menyeimbangkan harga. Di dalam mengurangi risiko dalam kegiatan ekonomi masyarakat, Ibnu Taimiyah memberikan gagasan tentang intervensi harga yang memiliki tujuan melindungi hak pembeli dan penjual. Intervensi yang dilakukan dengan cara intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat di dalam melindungi penjual dengan harga dalam hal profit margin. Melindungi pembeli dalam purchasing power, intervensi harga mencegah ihtihar atau penimbunan. Dan intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah juga melarang intervensi yang dianggap salim bila harga maksimum atau ceiling price ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui pasar tanpa dasar suka sama suka. Dapat dikatakan pula harga yang ditetapkan atas keseimbangan kompetitif adalah salim. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, pesaing. Bisnis nampaknya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan. Jika ini dijadikan dasar bisnis, maka praktek bisnis harus menjalankan suatu aktivitas persaingan yang sehat. Harapan ideal dapat diwujudkan jika ada komitmen bersama di antara pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan terhadap pesaing. Yang pertama, membantu perkembangan pasar yang terbuka bagi perdagangan dan investasi. 2, memajukan perilaku kompetitif yang menguntungkan bagi kondisi sosial dan lingkungan, serta menunjukkan rasa saling menghormati antar pesaing. 3, menahan diri dari usaha mencoba atau berpartisipasi dalam pembayaran atau condong pada pilihan yang meragukan untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Yang keempat, menghormati hak dari aset yang tidak berwujud dan kekayaan intelektual. Yang kelima, menolak untuk memiliki informasi komersial dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis seperti praktis spionase industri. Baiklah, saya Muhammad Farhan akan menjelaskan mengenai etika seorang manajer perusahaan terhadap pesaingnya. Yang pertama yaitu suatu manajer perusahaan tidak menyelesaikan pesaingnya dengan cara apapun. Kedua, tidak melakukan peniruan atau melakukan reproduksi barang hasil produksi perusahaan pesaingnya. Ketiga, tidak menggunakan merek barang pesaingnya. Dan terakhir yaitu tidak boleh merusak atau memusnahkan barang perusahaan pesaingnya di dalam rangka memenangkan penguasaan pasar atau pesaingnya. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, tanggung jawab bisnis dibangun dalam sistem etika bisnis itu sendiri, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan. Jika tindakan atau keputusan bisnis menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau lingkungan sekitar, maka bisa terbilang perusahaan atau bisnis tersebut dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.